De Sleman, Pierre Cabaret. Christian Adelmun pertama kali berkiprah di sepak bola Indonesia dengan berseragam PSIM Yogyakarta pada musim 2011. Ia masuk dalam trio Belanda yang main di PSIM bersama Emil Linkers dan Lorenzo Rimkus. Bersama PSIM, Adelmun semakin berkembang hingga menjadi satu di antara pemain asing incaran banyak klub. Pemain berpostur tinggi 193 cm ini produktif meski posisinya sebagai bek. Adelmun mencetak 3 gol pada musim pertamanya bersama PSIM. Akan tetapi, adanya kasus tunggakan gaji di PSIM tahun 2012 memaksanya hengkang ke Madura United. Ia membagi pengalaman unik dan menggelitik ketika pertama kali membela PSIM. Ia mengaku tidak bisa merasa terbiasa dengan perjalanan jauh untuk laga tandang dan fasilitas latihan yang kurang memadai. Salah satu pertandingan pertama saya adalah permainan di Sumatera. 2,5 jam pertama terbang dan kemudian dengan bus kecil selama 10 jam dalam gelap melalui pegunungan. Dia mengemudikan mobil dengan kencang hingga mengancam nyawa. Sering terlihat tidak ada pagar pembatas sehingga jurang dalam berada di sebelah saya. Rekan-rekan setim tidur nyenyak sementara saya melotot selama 10 jam. Kami kemudian harus berlatih di lapangan, di mana kami memainkan pertandingan. Tetapi serius, masih ada sapi yang merumput di sana. Pada musim 2013, Adelmun bergabung dengan PSS Sleman. Ia berhasil membawa PSS menjuarai divisi utama Liga Prima Indonesia Sportindo saat kompetisi Liga Indonesia terpecah. Kematangan Adelmun berlanjut pada musim 2014. PSS hampir promosi ke ISL ketika itu. Adelmun menjadi pilihan utama pelatih Heri Kiswanto dalam mengawal lini belakang. Ia berkolaborasi dengan bek tangguh lainnya macam Waluyo dan Rasmoyo. PSS superior pada musim 2014. PSS dan PSIS mampu melaju jauh hingga ke babak semifinal. Sayangnya, kasus sepak bola gajah membuat perjalanan PSS ikut terhenti karena didiskualifikasi dari kompetisi. PSS Sleman beruntung memiliki kelompok supporter yang begitu fanatik, berkata Kurvasut. Fans PSS beraliran ultras dengan gaya tifosi Italia ini selalu mempertontonkan aksi menawan, terutama koreografi. Nyanyian khas BCS selalu menggema di setiap sudut stadion Maguwoharjo. Hal itulah yang menjadi alasan bagi Adelmun sulit untuk move on dari PSS. 2 musim berseragam PSS sudah cukup baginya terkesima dengan BCS. Setelah 2 musim berseragam PSS, Adelmun bergabung dengan Persela pada musim 2016. Sejatinya, Adelmun ingin melanjutkan karir di PSS, namun regulasi dari PSSI memupus harapannya. Soal kesetiaannya di PSS, barangkali karena menganggap atmosfer penonton di Sleman menjadi spesial bagi dirinya. Mungkin selama bermain di beberapa klub Indonesia, atmosfer gila baru ketika berkostum PSS. Saya pernah berkesempatan ngobrol sedikit dengan Adelmun bahwa dia begitu nyaman bermain di PSS, bahkan kalau bisa selamanya. Dia menganggap PSS dan Sleman seperti rumah sendiri, sebagai tim yang tidak bisa dilupakan. Namun, di balik semua itu, Adelmun juga mengungkapkan borok yang ada di sepak bola Indonesia. Di Madura United, semuanya berjalan baik dan para fans sangat menghargai saya. Namun tiba-tiba saya didepak tanpa belas kasihan. Dengan cara ini pelatih bisa mengambil pemain baru dan memasukkan sejumlah uang ke kantongnya sendiri. Meski keadaan semakin membaik saat ini, korupsi tetap menjadi masalah utama sepak bola Indonesia. Sebagai contoh, saya pernah melihat bos lawan membawa pistol di ruang ganti wasit. Anda tidak perlu heran dengan hal itu di Indonesia. Setelah merumput di Indonesia selama beberapa tahun, kini Adelmun menetap di Belanda sebagai seorang pebisnis perabotan dan bermain di sepak bola amatir. Bagaimanapun juga, Adelmun mengaku masih belum bisa melupakan sepak bola Indonesia dan sangat ingin kembali berkarir di tanah air apabila situasi dan kondisi mendukung untuk hal tersebut. Saya telah memiliki moto hidup, dimanapun Anda berada di dunia ini, Anda bisa merasa berada di rumah di mana saja. Begitulah rasanya bagi saya. Tidak harus di Belanda, bisa di Afrika, Amerika Selatan atau Indonesia. Saya merasa bahwa saya harus pergi ke sana lagi. Karena jika saya jujur, saya masih merindukan Indonesia setiap hari.